Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih nafanallahu bima bi ulumihim wa bi kutubihim fid dharain amin. Wa mushtaghila bi fadaili nafs wa manakibad dunya fa innahu yahsabu anna al-ilma mujarralahu wasilatun wa satakun najatuhu wa khalasuhu fihi wa annahu mustaghnin 'anil 'amali wa hadha min i'tiqadil falasifah, yakni al-ilmu bila amal. Subhanallah il azim. Sebelumnya telah kita bahas bahwasanya orang yang maksiat itu hatinya akan condong kepada dunia. Maka dari itu sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk tidak condong hatinya kepada dunia. Mengapa demikian? Karena akan sia-sia apa yang dia usahakan. Maka dari itu Imam Al-Ghazali mengatakan wa annahu mustaghnin 'anil amal. Dia akan merasa bahwa dirinya itu farigun wa muhtajun. Wa yaqalu istaghna anhu ay lam yabqa ihtiyajuhu ilaihi 'anil amal. Tidak tersisa kebutuhannya terhadap amal bidzalikal ilmi, dengan adanya ilmu tersebut. Jadi jangan sampai kita jadi seorang penuntut ilmu itu hanya cukup dengan ilmu saja tapi tidak diamalkan. Wa hadza aidzalika dhannu wal i'tiqadu wal falasifah wa hum qaumun yunkiruna haqiqatal asya'i wa bayana ma'taqidatihim al-fasidah. Jadi mereka itu keyakinannya, sangkaannya, filsafatnya, mereka itu adalah kelompok yang mengingkari hakikatnya sesuatu. Ya karena hakikat ilmu itu ya diamalkan, ikhwah. Bahkan di dalam kitab Iqtidul Ilmi ala Amal, zakatnya ilmu itu ya amal, atau zakatnya badan itu mengamalkan amal-amal yang soleh. Dan apa yang mereka yakini itu fasidah, itu rusak. Wa aqawilal batilah, dan wa aqawilil batilati, dan pendapatnya itu pendapat-pendapat yang batil. Bisa kita dengarkan ya, ada beberapa orang-orang filsafat, kita dengarkan saja apa yang dia ucapkan. Itu benar-benar bertentangan dengan syariat. Maka jangan kita iya-iyakan saja. Selama itu bertentangan dengan syariat, yang jelas bukan masalah khilafiyah, terus berlandaskan ini itu pakai logika, maka itu batil. Zaman sekarang itu banyak yang seperti itu. Dan yang menjadi fitnahnya lagi, maksudnya cobaannya lagi, kita sebagai orang awam itu kadang terpengaruh. Kita tidak melakukan tapi membenarkan. Itu lebih parah sebenarnya. Itu lebih parah ya. Wa'alam anna syekh rahimahullah awrada hadzal lafdha, yakni ketika Imam Al-Ghazali mengatakan subhanallahil azim, ketahui bahwasanya Imam Al-Ghazali
mewiridkan atau membaca wirid ini, yakni subhanallah, membaca zikir ini, yakni subhanallah lit ta'ajjubi, untuk ta'ajjub, anjahlin, tentang kebodohan, mislu hadzal alimi, seperti orang alim ini, bi annahu la ya'lam, yang sebenarnya dia itu tidak tahu. Jadi orang-orang filsafat kan begitu ya. Ini filsafat-filsafat yang rusak ya. Karena Al-Fakir di kampus pun belajar itu namanya filsafat Islam. Nah, jadi di situ tidak bertentangan dengan syariat. Nah, adapun filsafat-filsafat yang bertentangan, mereka itu akan merasa dirinya itu mengetahui. Padahal sebenarnya dia tidak tahu. Dia akan selalu membenarkan apa yang menurut dia benar. Gitu. Jadi tidak akan menerima pendapat orang lain. Nah, ada fenomena baru, memang bukan orang filsafat. Di zaman sekarang itu disebutnya kaum open minded. Sebenarnya tidak jauh beda, ikhwah. Mereka akan mengungkapkan pendapat di luar syariat dan menganggap pendapatnya itu yang betul. Judulnya dia open minded. Tapi ketika kita mengemukakan pendapat kita, dia tidak akan terima. Disebut norak lah, apalah, dan lain sebagainya. Hati-hati. Seperti kaum feminisme. Itu dia. Jadi pemahaman-pemahaman tersebut harus kita jauhi. Menganggap dirinya berilmu, tapi sebenarnya tidak memiliki ilmu. Patokan kita adalah syariat. Al-Quran sebagai sumber utama hukum, begitu juga hadis, begitu juga dengan ijma'nya para ulama, dan juga qiyas. Kemudian supaya kita lebih aman dalam berpendapat, maka carilah ulama yang berpendapat tentang permasalahan yang kita masalahkan. Jangan memvonis, menghukumi sesuatu yang tidak kita ketahui dan tidak ada ulama yang membahas permasalahan tersebut. Nah, inilah pemikiran kaum open-minded. Setiap diri kita boleh berpikir secara bebas. Begitu. Dan menganggap pemikirannya itu benar. Ketika diajak diskusi, disebutnya pemikiran kita sempit. Hati-hati, ikhwah. Sekarang muncul fenomena demikian ya. Alhamdulillah. Wa huwa annahu ay mithlu hadha talib al-mushtaghili hina asala min at-tahsili lil ilmi. Ketika seorang murid yang sibuk untuk meraih ilmu, wa ina lam ya'mal bihi, dan ketika itu juga dia tidak mengamalkan ilmunya, ai bidzalikal ilm, yakunul hujjata, ai hujjatallahi ta'ala allati yalzamu biha ibaduhu yaumal qiyamati bi an yaqula limithli hadzal alimi madza amal madza amalta bima alimta wa kaifa qadaita syukrallahi. Maka ketika orang berilmu atau orang yang menuntut ilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka hal tersebut akan menjadi hujjah. Hujjah telah kita bahas, alasan gitu ya, ya. Menjadi alasan. Yakni hujjatullah adalah sesuatu yang nanti akan menjadi alasan kita di hadapan Allah pada hari kiamat. Seperti pertanggungjawaban dengan pertanyaan, apa yang kamu amalkan dengan apa yang kamu ketahui.
Kamu sudah belajar, kamu amalkan. Kamu beramal apa dengan apa yang kamu pelajarkan tersebut? Dan bagaimana engkau mensyukurinya? Itu salah satunya. Di dalam matanya disebutkan takunul hujjatu. Kalau di syarahnya yakunu. Hujjahnya jadi khobarnya. Kalau di matan takunu. Hujjahnya jadi isim kana. Walamma kana hujjatullahi ta'ala ala misli hadzal alimi awsaqu wa ahkamu fayakunu azabuhu ashadda kama akhrajat Tabrani fil Mu'jamis Shaghir wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi adzaban. Maka tatkala apa yang dia perbuatkan itu, yakni orang alim tadi, perbuat orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Terus sudah kita bahas Ikhwan, bahwasanya pensyarah mengatakan sebenarnya orang yang seperti ini tidak pantas disebut sebagai orang alim. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu tidak pantas disebut dengan orang alim. Itu menurut pensyarah. Nah, ketika dia terkena hujah, setelah kita bahas hujatan ala dan hujatan li ya. Di sini sebutkan hujatan ala berarti alasannya itu untuk sesuatu yang negatif. Nah, maka akan tampak jelas dan dia akan dihukumi bahwasanya azab yang dia akan terima itu sangatlah keras. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Shaghir dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyadun nasi, paling beratnya, paling kerasnya manusia, apanya? Azabnya. Paling keras azabnya manusia, ai min jihatil azab, yaumal kiamati, pada hari kiamat, khabarnya, alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmihi, adalah orang alim yang Allah tidak memberikan manfaat kepada orang alim tersebut sebab ilmu yang dia miliki. Li'annahu yashtariku wasailul usah fit tahriki bin nirani wa syurbil hamid bisurbil him wa jazzabaniyah wa igor dzalika min al-adab al-jasmani. Dia akan digabungkan dengan orang-orang yang bermaksiat, maka dianggap sebagai orang yang bermaksiat. Kemudian wa kadza yashtaqa iyyahum fil adzabi ruhani, dia akan tadi sebelumnya dia akan diazab secara azab jasmani dan juga dia akan diazab secara azabnya ruhani. Dia tidak akan merasakan yang namanya ma'rifat bima atahullah minal ilmi. Dia tidak akan merasakan namanya ma'rifat karena jalan yang dia tempuh bukanlah jalan yang benar. Jasadnya akan disiksa, azab di sini nanti maksudnya ya.
akan disiksa pada hari kiamat dan akan digiring oleh malaikat zabaninya dan yang lainnya, dan juga ruhaninya juga mendapatkan azab. Kemudian disebutkan, ini kisahnya Imam Junaid yang telah kita bahas ya, bahwasanya warawa anna Junaidan bidamil jim wa fatsin nun, yakni Abul Qasim Al-Junaidi bin Muhammad Al-Baghdadi, atau sering kita sebut Syekh Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifati Sufiyah wa Imamut Tariqati wal Haqiqah al-Jami baina ilmi zahir wal batin, Al-Arif Ar-Rabbani, asluhu min Nahawan, asalnya dari Nahawan, wa mauliduhu bil Iraq, kelahirannya itu di Irak. Dan beliau wadufina di Baghdad, itu dimakamkan di Baghdad. Bisa dilihat ya tentang biografi Syekh Junaid Al-Baghdadi. Bahwasanya Syekh Junaid Al-Baghdadi itu mendapatkan nikmat kubur itu sebab beberapa rokaat gitu ya, rokaat-rokaat yang beliau kerjakan di pertengahan malam, atau istilah kita di sepertiga malam. Banyak amalan-amalan yang beliau lakukan, tapi yang terasa bagi beliau itu adalah illa rokaatun roka'naha fi jawfil lail. Sudah kita bahas bahwasanya tiap orang itu punya wiridan masing-masing. Nah, hendaknya pun kita punya wiridan. Hendaknya kita juga punya wiridan. Entah itu baca Al-Quran, entah itu sholat malam, entah itu zikir, entah itu baca Al-Quran, yang senantiasa kita dawamkan. Minimal istighfar setelah sholat, termasuk wiridan juga. Kemudian Imam Al-Junaid mengatakan tohatil ibarat. Kalau di syarahnya disebutkan tohatil ibadat. Jadi bukan ibarat. Kalau di nuskah yang lain ibadat. Ay halakal ibadat. Wasakotot. Ibadah-ibadah itu hancur, kata Syekh Junaid. Rusak semuanya. Berguguran. Kemudian sebenarnya ibarat jamu ibarat wal muraduhuna ala ilmi zahir. Maksud ibarat di sini adalah ilmu zahir. Alladzi yang ta'allamahul Junaidi rahimahullah min masyayikhil kiram. Ibarat di sini itu ikhwah yang ada kitabnya garis bawahi. Ibarat di situ adalah ilmu zahir yang Syekh Junaid pelajari dari para masyaikhnya. Wa 'allamahu ila talibina fi hali hayatihi. Jadi hancur itu ilmu zahir yang telah dipelajari. Ilmu-ilmu itu tidak bisa menyelamatkan, istilahnya begitu, ikhwan. Ilmu-ilmu itu tidak bisa menyelamatkan. Belajar ke masyayikh, ngajar ke orang, ternyata hancur ketika udah masuk kubur. Karena cuma ilmu saja. Kemudian Syekh Junaid juga mengatakan wafaniyatil isyarat. Yakni wazahabat ilal fana. Pergi menuju ke tiadaan. Wal muradu biha, dan adapun al isyarat di sini adalah al ilmul batin,
itu adalah ilmu batin. Alladzi akhadahul Junaidu an khalihi asirri as-saqti, yakni an-halainil ilmaini ka'annahuma taraka fid dunya wa lam yantafi' bihima fil akhirah wa lam nasil ilal maqsudi kama asyara ilaihi biqaulihi wa ma nafa' wa ma nafa'ana, atau di sebagian nuskhah wa ma nafa'atsna. Yang dimaksud dengan isyarat di sini adalah ilmu batin, yakni yang Syekh Junaid ambil dari pamannya. Ibarat ilmu zahir ternyata sudah masuk kubur, tidak bisa menolong ikhwah. Isyarat ilmu batin ternyata juga tidak bisa. Maksudnya adalah dua ilmu ini, hadzainil ilmaini, itu seperti meninggalkan pemiliknya di dunia dan tidak memberikan manfaat, sebab dua ilmu tersebut di akhirat maka tidak bisa sampai kepada maksud. Jadi ilmu itu kalau cuma modal ilmu istilahnya itu tidak akan bisa mencapai apa yang dituju gitu. Makanya Syekh Junaid mengatakan wa ma nafa'atsna, maka tidak ada manfaatnya gitu. Ini bukan berarti kita berhenti belajar ya. Kesimpulannya bukan di situ. Kesimpulannya kita wajib belajar dan juga wajib mengamalkan. Jadi jangan sampai ternyata punya ilmu aja nggak selamat gitu. Jadi nggak usah aja dah, bukan gitu. Tapi di samping belajar kita pun harus sadar bahwasanya di samping menuntut ilmu, mari kita bersama-sama mengamalkan ilmu kita. Ai ma'atana naf'an wa faidatan wa ma'atana naf'an wa faidatu wahidun minhum. Tidak memberikan manfaat dan satu faidah satupun dari dua ilmu tersebut, yakni ilmu zahir dan ilmu batin. Illa rakaatun roka'na ay sholaina. Jadi roka'ah itu maknanya sholat ya. Yakni sholaina. Roka'naha bimakna sholaina. Fi jawfil lail maknanya fi thuluthil lail al-akhir wa huwa al-juz'ul khamis min asdasil laili ala ma fin nahar. Itu sepertiga malam, sekitar jam 1-an lah itu, sampai atau dari jam 12-an lah sampai sebelum subuh. Di sini ada kisah lagi ya, sebentar. Ada kisah yang serupa namanya Zabidah. Sebentar kita cek dulu. Ini kisahnya istrinya Harun ar-Rasyid ya, Pak. Oh iya betul. Zubaidah atau Zabidah ini sebentar. Zubaidah. Oh iya Zubaidah. Ada kisah yang sama dari Zubaidah. Ini istrinya Harun ar-Rasyid. Bahwasanya ada orang yang bermimpi bertemu dengan Zubaidah. Zubaidah ini adalah orang perempuan yang amalnya banyak, amalnya amal orang soleh, rajin sedekah gitu.
gampang lah naik hajinya gitu, karena istilahnya orang kaya gitu. Terus ditanya di dalam mimpi itu semua bermanfaat nggak? Gitu. Ditanya. Sama jawabannya, ikhwan. Ma nafa'ani wahidun minhuma. Nggak ada yang bermanfaat. Gitu. Illa rakaatun allatani sholaituhuma fi jawfilail. Kecuali 2 rakaat yang aku lakukan, yang aku kerjakan, 2 rakaat tersebut fi jawfilail. Pada di sepertiga malam. Jadi kesimpulannya, ikhwah, begini, ikhwah. Jangan pernah berhenti berbuat baik sekecil apapun. Karena kita tidak tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah dan amal mana yang ternyata rahmat Allah ada di amalan tersebut. Maka dari itu jangan pernah berhenti melakukan amal sekecil apapun. Karena yang membuat kita masuk surga bukanlah amal-amal kita, bukanlah ilmu kita, bukanlah pahala kita. Yang membuat kita masuk surga adalah rahmat Allah. Dan rahmat Allah, Allah sembunyikan pada amal-amal soleh. Adapun dosa, maksiat, dan lainnya, itu bisa dipastikan itu adalah kotoran. Dan yang namanya kotoran harus dibersihkan. Dan ketika kita membawa kotoran itu di hadapan Allah, maka harus dicuci dulu. Di mana dicucinya? Ya dicucinya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sepertiga malam itu disebutkan bahwasanya itu adalah waktu yang makbulah, yang makbul. Makbul juga manfaat. Seperti itu. Sebagaimana, nah ini hadisnya, ikhwan. Ini hadis yang sering dijadikan tajsim, ikhwan ya. Baik. Di sini ada hadis, jadi di waktu sepertiga malam itu adalah di mana Allah berseru kepada hamba-hambanya. Man yad'uni fastajibu lahu fastajibu lahu. Man yas'aluni fa'atihi wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini berarti pakai Honda. Betul. Yanzilullahu ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fastajib lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Jadi waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang mantap. Karena disitulah Allah mengabulkan doa-doa para hambanya. Nah, ikhwah, terakhir di hadis ini, sambil kita baca hadisnya ya. Di sini kan disebutkan yanzilullahu. Itu kan turun. Nah, di sini disebutkan bahwasanya kalau kita baca secara tekstual, Allah turun katanya begitu. Itu pemahaman dari saudara kita. Inilah dalil bahwasanya Allah itu ada di atas. Kata mereka begitu. Karena ini itu turun. Yang namanya turun tuh dari atas ke bawah. Katanya begitu, ikhwan. Padahal hadis ini sudah dibahas oleh para ulama. Termasuk oleh Imam Malik. Dan pernah kita bahas juga ya, ikhwan ya. Yang ingat di kajian bulan Ramadan tahun kemarin. Itu kita bahas tentang takwil. Seperti itu.
pembahasan. Pernah Al-Fakir kirim kalau tidak salah kitabnya. Ada beberapa sifat yang memang ditakwil oleh para generasi salaf. Seperti Ibnu Abbas, Imam Ahmad, Imam Bukhari sendiri padahal di dalam kitab Sahih. Dan juga takwilnya Imam Malik. Nah, pada hadis ini Imam Malik dan Imam Yahya bin Bukair itu mentakwil makna tanazul makna nuzul. Ini kan nuzul. Itu ada di halaman 259 ya. Kitabnya Al-Fakir bacakan. Takwilnya Imam Malik dan Yahya bin Bukair tentang nuzul. Ini penting ya, ya, disimak baik-baik. Disimak baik-baik. Fit Tamhid li Ibni Abdil Bar, di dalam kitab At-Tamhid karangan Ibnu Abdil Bar, Wasiyar A'lam An-Nubala. Siapa ya kuah pengarang kitab Syiar A'lam An-Nubala? Siapa ada yang tahu? Ini kitab kalau kita baca tarikh ini sering disebut nih Syiar A'lam An-Nubala. Selain kitab-kitab Jarh wa Ta'dil lainnya. Siapa pengarang kitab Syiar A'lam An-Nubala ya kuah? Terus sekarang kitabnya banyak yang jual ya. Ada yang tahu? Bisa resen atau chat Al-Fakir ya. Biar berpikir sedikit. Siapa pengarang kitab Syiar A'lam An-Nubala? Langsung buka Google. Nggak apa-apa. Betul, karya. Ada yang sudah jawab. Betul, jawabannya karya Imam Az-Zahabi. Karya Imam Az-Zahabi. Nah, disebutkan bahwasanya ini disebutkan apa? Rantai sanad nih, ya. Qala Ibnu Adi, qala haddatsana Muhammad bin Harun bin Hasan, qala haddatsana Shalih bin Ayyub, qala haddatsana Habib bin Abi Hubaib, qala haddatsani Malik. Nah, Imam Malik berkata, di sini disebutkan bahwasanya Imam Malik mengatakan tanazzalu yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala amruhu fa amma huwa fadaimun la yazulu. Imam Malik mengatakan bahwasanya yang turun itu bukan zat Allah, tapi amruhu, urusan Allah, urusannya. Sebagaimana kalau di dalam Al-Quran tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Seperti itu. Bukan Allahnya, bukan zatnya, tapi amruhu. Ini takwil Imam Malik. Sedangkan Allah itu daimun la yazulu. Allah itu memang begitu dari dulu sampai sekarang, Allah itu tidak berubah. Tidak berubah. Nah, kalau pakai logika lebih rusak lagi nanti. Nah, jadi mengatakan jangan sembarang mentakwil juga, ikhwah. Tapi kita harus membawakan kalamnya ulama. Jangan sampai kita mentakwil enak jidat kita misal. Qala Shalih fa dzakartu dzalika li Yahya bin Bukair. Kemudian ada Shalih bin Ayyub itu berkata kepada Yahya bin Bukair, nanti bisa dilihat terjemahnya siapa itu Yahya bin Bukair. Begini ditanya, Yahya bin Bukair, kata Imam Malik, yang turun itu bukan zatnya Allah,
tapi urusannya Allah, amrnya. Apa kata Yahya bin Bukair? Faqala hasanun wallah. Cakep gitu. Meskipun kata Yahya bin Bukair, aku tidak mendengarnya langsung dari Imam Malik. Jadi yang mendengar langsung itu adalah Habib bin Abi Habib. Nah, Habib bin Abi Habib ini adalah gurunya Saleh bin Ayub. Nah, Saleh bin Ayub punya guru juga namanya Yahya bin Bukir. Nah, Yahya bin Bukir ini tidak mendengar langsung dari Imam Malik ucapan tersebut, tapi kata beliau Hasanun. Betul betul seperti itu. Tapi ada yang raise hand, silahkan. Itu terakhir ya, kok ya, supaya kita tidak, supaya kita bisa memahami. Tapi ada yang ditanyakan ya, kok? Masya Allah, nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke nasihat yang ketiga, insya Allah. Kalau kita sebagai santri begini ya, Wah, itu nggak perlu pakai takwil sebenarnya. Cuman kan ya kita juga awam ya. Supaya lebih aman pakai takwil. Takwil itu supaya buat aman. Assalamualaikum. Betul sih. Ini kemarin saya dengar rekaman yang makna layan fa, syarah layan fa itu yang wa'lam annal ilma alladhi la yanfa'u li sahibihi yaumal qiyamah huwa al ilmu alladhi yata'allamu sahibuhu la li qasdi tahsili ildoillah ila akhirih. Itu kalam siapa, Gus, kalau boleh tahu? Assalamualaikum. Jadi untuk syarah yang kita gunakan, syarah intinya adalah kitab Ayyuhal Akh. Jadi itu kalam siapa? Itu adalah kalam Syekh Abdurrahman bin Ahmad bin Umar Ar-Rumi. Beliau wafat tahun 1139. Jadi yang dari tadi Al-Fakir jelaskan, ikhwah, itu banyaknya dalam kitab tersebut. Terkadang Al-Fakir juga membacanya atau mensyarahinya di kitab Sirajuz Zulumat. Al-Fakir buka kameranya nih. Nah, ini dia. Lihat ya. Ini kitabnya Ayyuhal Akh. Ini menurut Al-Fakir cakep juga ya. Nah, jadi ini kitabnya, walaupun inti matannya ini dulu, karena untuk matan itu memang paling bagus ini ya, Wah, yang cetakan Darul Minhaj. Jadi Al-Fakir kalau awal-awal masuk nasihat, bacanya yang kitab Ayyuhal Walad, yang matannya dulu ini. Yang matannya dulu, setelah matannya selesai, baru masuk ke syarahnya. Jadi syarah-syarah yang menggunakan bahasa Arab, itu kebanyakan dari sini. Dari kitab Ayyuhal Akh, syarah Ayyuhal Walad. Seperti itu. Jadi yang ikhwah punya uang, silahkan beli. Jadi bisa muqabalah. Khawatir Al-Fakir ada yang salah disampaikan. Tapi seperti itu sih. Ada lagi? Ikhwah? Sebelum kita masuk kajian yang lain. Masalah nuzul tadi bisa dipahami ya, Ikhwah ya. Jadi menurut Imam Malik gitu, kalau mau jelasin gitu ya. Menurut Imam Malik di dalam kitab At-Tamhid karangan Ibnu Abdil Bar, begitu juga yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala dengan sanad beliau sampai kepada Imam Malik, bahwasanya Imam Malik berkata bahwasanya yang turun itu bukan zatnya Allah, tapi urusannya Allah. Begitu pula yang
diucapkan oleh Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair itu mengatakan hasanun wallah. Kita berusaha seilmiah mungkin dalam menjelaskan. Jadi jangan sampai katanya, kata siapa? Katanya. Katanya itu kalau udah terdesak, udah mulai lupa, ikhwah. Ada lagi, ikhwah? Baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akhiri ya, ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita masuk pada nasihat yang ketiga. Nasihat pertama sudah tentang hadis-hadis Nabi, nasihat yang kedua sudah tentang bahwasanya nasihat itu penting bagi kita, dan yang paling bermanfaat bagi kita adalah amal perbuatan kita yang berlandaskan dengan ilmu, bukan amal tanpa ilmu. Kemudian nanti di nasihat ketiga bagaimana amal kita itu bagus, tidak rusak, tidak rugi gitu ya, Pak ya. Awal kita harus nuntut ilmu. Fase kedua, di samping nuntut ilmu, kita juga mengamalkan ilmu. Nanti di fase selanjutnya, di tahap selanjutnya, bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut dengan baik sehingga amalnya itu benar-benar bermanfaat bagi kita. Jangan sampai kita beramal tapi rusak amalnya. Seperti itu, ikhwah. Baik, kita akhiri akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ilal mutajadid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.